Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024, khususnya untuk formasi guru, berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Menurut Gagne, jenis keterampilan manakah yang memerlukan penguasaan prosedural dan di mana siswa harus mampu melakukan serangkaian langkah yang ditentukan untuk mencapai hasil? A. Informasi verbal. B. Keterampilan intelektual. C. Keterampilan motorik. D. Sikap. E. Strategi kognitif. Jawaban yang tepat ialah B. Keterampilan intelektual. Kita bahas jenis keterampilan yang memerlukan penguasaan prosedural dan melibatkan serangkaian langkah yang ditentukan adalah keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual mencakup kemampuan untuk melakukan tugas yang melibatkan prosedur atau aturan, seperti matematika atau logika, di mana siswa harus mengikuti langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Soal nomor 2, seorang guru menggunakan advance organizer di awal pelajaran untuk membantu siswa memahami materi yang kompleks. Manakah dari langkah berikut yang paling efektif sebagai advance organizer menurut Ausubel? A. Memberikan latihan soal yang akan diujikan. B. Menjelaskan tujuan pembelajaran secara rinci. C. Menggunakan analogi atau cerita yang relevan dengan topik. D. Mengulangi materi yang telah diajarkan. E. Memberikan ujian pretest untuk mengukur pemahaman awal. Jawaban yang tepat ialah C. Menggunakan analogi atau cerita yang relevan dengan topik. Advance Organizer membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Langkah yang paling efektif adalah menggunakan analogi atau cerita yang relevan dengan topik, karena ini membantu siswa mengaitkan konsep baru dengan konsep yang sudah mereka kenal. Anda sedang mengajar materi PPKN sebelum memulai pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Anda harus memastikan bahwa siswa memiliki prasyarat pengetahuan yang relevan agar dapat memahami hak dan kewajiban warga negara tersebut dengan baik. Sebagai seorang guru, prasyarat pengetahuan apa yang paling penting yang harus dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara? A. Pemahaman dasar tentang peraturan perundang-undangan. B. Pengetahuan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. C. Pemahaman tentang sistem pemerintahan Indonesia. D. Pengetahuan tentang simbol negara. E. Pemahaman tentang hak asasi manusia secara umum. Jawaban yang tepat ialah A. Pemahaman dasar tentang peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memahami konsep hak dan kewajiban warga negara dengan baik, siswa perlu memiliki pemahaman dasar tentang peraturan perundang-undangan. Hal ini karena hak dan kewajiban warga negara diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pengetahuan ini akan membantu siswa untuk lebih mudah mengerti bagaimana hak dan kewajiban mereka diatur dan dilindungi oleh hukum. Anda ingin mengevaluasi kemampuan siswa dalam menganalisis. Setelah mengajarkan materi tentang konsep aljabar dasar,
Manakah dari pertanyaan berikut yang paling sesuai untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kategori tersebut? A. Apa definisi dari variabel dalam aljabar? B. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier? C. Jelaskan perbedaan antara variabel dan konstanta. D. Buatlah contoh persamaan linier dan selesaikan. E. Hitung hasil dari 3 X tambah 5 sama dengan 20. Jawaban yang tepat ialah C. Jelaskan perbedaan antara variabel dan konstanta. Menganalisis adalah kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, untuk memahami struktur dan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Pertanyaan C yang meminta siswa untuk menjelaskan perbedaan antara variabel dan konstanta adalah pertanyaan yang mengharuskan siswa untuk menganalisis konsep dalam aljabar, sehingga sesuai dengan kategori menganalisis dalam taksonomi Bloom. Pak Andi sedang mengajar bahasa Indonesia. Pak Andi perlu merancang bentuk tes yang efektif terhadap penilaian keterampilan. Materi yang telah diajarkan meliputi keterampilan berbicara dan mendengarkan. Bentuk tes apa yang digunakan untuk mengukur penilaian keterampilan pada materi tersebut? A. Tes tulis. B. Observasi. C. Wawancara. D. Penilaian diri. E. Proyek dan penugasan. Jawaban yang tepat ialah B. Observasi. Untuk mengukur penilaian keterampilan berbicara dan mendengarkan, observasi adalah bentuk tes yang paling efektif. Dengan observasi, guru dapat melihat dan menilai secara langsung bagaimana siswa berinteraksi, berbicara, dan mendengarkan dalam situasi nyata. Teknik ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif dan autentik dibandingkan dengan tes tertulis atau metode lainnya. Pada saat menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam mengajar konsep bumi dan alam semesta kepada siswa, metode pembelajaran manakah yang paling sesuai dengan penerapan teori belajar konstruktivisme? A. Ceramah atau lecturing. B. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. C. Latihan dan drill. D. Pembelajaran berbasis kompetensi atau competency-based learning. E. Pembelajaran berbasis konten atau content-based learning. Jawaban yang tepat ialah B. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning sangat sesuai dengan teori ini karena memungkinkan siswa untuk belajar melalui keterlibatan aktif dalam proyek yang relevan dan bermakna, yang membantu mereka mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Seorang guru ingin mengajarkan IPS pada konsep ekonomi dan kewirausahaan dasar kepada siswa. Guru tersebut ingin menggunakan model pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Model pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini? A. Model pembelajaran langsung atau direct instruction. B. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. C. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. D. Model pembelajaran expository atau expository learning. E. Model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning. Jawaban yang tepat ialah B. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning.
Model pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam model ini, siswa terlibat dalam proyek nyata yang membutuhkan penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja secara mandiri dan kolaboratif, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui proses pemecahan masalah yang kompleks. Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? A. Proses perubahan sosial yang terjadi secara bertahap. B. Proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. C. Peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. D. Proses pembentukan norma dan nilai baru dalam masyarakat. E. Proses pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan kriteria tertentu. Jawaban yang tepat ialah C. Peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apa fungsi utama klorofil dalam proses fotosintesis? A. Mengubah air menjadi oksigen. B. Menyerap energi cahaya matahari. C. Mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. D. Menghasilkan glukosa langsung. E. Mengikat nitrogen dari udara. Jawaban yang tepat ialah B. Menyerap energi cahaya matahari. Klorofil adalah pigmen hijau yang ditemukan di kloroplas pada tumbuhan. Fungsinya adalah menyerap energi cahaya matahari yang digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dalam proses fotosintesis. Bacalah cerita pendek berikut dan jawab pertanyaan berikut. Setiap pagi, Dina selalu membantu ibunya membersihkan rumah. Suatu hari, ibunya sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dina dengan sigap mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga, termasuk memasak, mencuci piring, dan menyapu lantai. Pada sore hari, Dina merasa sangat lelah, tetapi ia senang karena bisa membantu ibunya. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Dina? A. Pentingnya bekerja keras untuk mendapatkan uang. B. Pentingnya membantu orang tua dan tanggung jawab. C. Pentingnya istirahat yang cukup setiap hari. D. Pentingnya mengikuti perintah tanpa berpikir. E. Pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri. Jawabannya jelas ya. B. Pentingnya membantu orang tua dan tanggung jawab. Cerita tersebut menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepedulian Dina terhadap ibunya yang sedang sakit. Dina mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga tanpa disuruh, menunjukkan inisiatif dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dari cerita ini, kita dapat belajar pentingnya membantu orang tua dan mengambil tanggung jawab dalam situasi yang diperlukan. Sikap ini juga menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga. Demikian saja Bapak Ibu, prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.